Oke, kembali lagi. Next question, apakah sanak keluarga boleh menjadi kuasa hukum baik secara litigasi maupun non litigasi? Boleh, karena hanya notaris ya yang nggak boleh semendak ke samping dan untuk ke atas, karena itu ada alasannya kok, ada rasio legis di belakangnya supaya nggak kong kali kong, karena sertifikat apa, notaris itu kan pejabat disumpah, dia dianggap seperti orang negara sendiri. Kalau misalnya dia bisa main dengan keluarga untuk menguntungkan dirinya sendiri, maka dia sudah bukan pejabat negara lagi, sudah jadi swasta. Kalau pengacara bisa karena dia swasta. Tapi saya tidak menyarankan. Saya nggak menyarankan ya. Oke, udah low battery, udah diberi peringatan nih, baterai HP saya udah minim. Ini video terakhir ya hari ini. Apakah PK akan memperlama kadaluarsa suatu perkara? Kadaluarsanya itu untuk 180 hari ya untuk PK. Jadi kecuali undang-undang menentukan lain, seharusnya tidak ada alasan untuk memperlama kadaluarsa PK. Apakah perlu pembuktian suatu good faith atau niat baik? Sangat perlu. BW pun menentukan demikian, bisa ditemukan di pasal 1338 asas kebebasan berkontrak dengan itikat baik. Ya, thank you juga buat yang banyak tertolong dengan akun dokter kontrak. Apakah bisa memulihkan nama baik setelah di PHK agar dapat diterima perusahaan lain? Ya, berikan first impression terbaik sehingga perusahaan baru lupa untuk ngecek background Anda. Itu teknis ya, bukan hukumnya. Ya, psikologis juga sih. Gimana tanggapan tentang RUU KPK dan RKUHP? Saya nggak ada tanggapan. Dokter kontrak saya. Oke, ini ada kasus ya. Saya ingin menanyakan suatu, boleh? Jika ada perusahaan yang sudah ditetapkan sebagai pemenang tender, sudah melalui proses tender, negosiasi dan juga hingga diterbitkan surat penunjukan pemenang, tetapi setelah itu sebelum dikeluarkan PO-nya, purchase order-nya atau kontraknya, dalam berjalannya waktu ada persyaratan tambahan di mana jika tidak dipenuhi PO tersebut tidak bisa keluar atau bahkan digagalkan sepihak. Apa ada hukum yang mengatur? Nah, kebetulan saya juga barusan menangani kasus BOT. Kalau memang seperti itu, ya prakteknya kita harus turutin. Kalau nggak diturutin, ya pasti digantikan pemenang lain. Dia juga ada alasannya. Alasannya apa? Saya melakukan ini bukan untuk kecurangan, tapi untuk menyelamatkan keuangan negara, karena negara butuhnya ini. Kalau kamu nggak bisa provide, atau kamu pada saat kita butuh di luar kontrak, kamu cas harga lebih mahal untuk mengganti kerugian yang kamu derita karena kamu cas murah di awal supaya ditunjuk kan, jadi later untuk penambahan kita cas mahal. Nah itu ya saya nggak tahu hukumnya, tapi prakteknya pasti kamu diganti. Bukan saya nggak tahu hukumnya tidak mengatur itu. Saya sudah baca undang-undangnya, tidak mengatur kalau ada perubahan gimana ya, sesuai kesepakatan. Kembali lagi kan, ada perubahan, lu setuju kan lo dengan perubahan itu? Nah, kalau misalnya kita udah terlanjur beli barang gimana? Ya nggak boleh kan, lu nggak dikasih PO, kok ngapain beli barang? Kalau kita udah dikasih PO, tiba-tiba dia minta tambahan sesuatu, kita nggak bisa kasih, akhirnya dia mundur, kita batal ditunjuk, kita bisa gugat ke, kalau dia BUMN ya kita gugat ke PN, kalau dia instansi pemerintah kita gugat ke PT UN, tergantung kasusnya. Cuman kita yang bisa kita gugatkan adalah kerugian karena tindakan-tindakan atau pembelian yang telah kita ambil berdasarkan jaminan adanya PO tersebut. Oke, baterai saya habis. Sekian dulu, kita harus berpisah. Sorry ya, gak tahu kenapa baterainya habis. Pokoknya begitulah. See you in the next opportunity. Bye bye. God bless.